Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-237 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, Margaret sebagai Dewi Sambi, Narto Bantu sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Ai sebagai Nararia Turobali, Wiwi Warsono sebagai Emban, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat. Hei, sini kau. Sini sebentar. Aku mau bertanya padamu. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Apakah benar kalian orang-orang dari Pedukuhan Majapahit? Benar, Tuan. Kami orang-orang dari desa Majapahit, Tuan. Apa yang kalian lakukan di tepian sungai ini? Lihat kalian sibuk memunguti batu-batu kali. Untuk apa batu-batu kali itu? Maaf, Tuan. Siapakah Tuan berdua ini? Hei, kalian tidak perlu tahu siapa nama kami. Kalian cukup tahu bahwa kami adalah petugas-petugas keamanan pemerintah Kediri. Cepat, jawablah pertanyaan kami. Untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu kali sebanyak itu? Maaf, Tuan. Apakah ada larangan mengumpulkan batu-batu kali, Tuan? Kamu jangan berbelit-belit, Kamu tinggal menjawab apa yang kami tanyakan. Kalau kalian mempersulit tugas-tugas yang sedang kami laksanakan, tentulah kami tidak akan merasa senang. Maaf, Tuan. Sepertinya kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, Tuan. Kurang ajar. Jadi kau tidak mau memberikan jawaban yang memuaskan, begitu? Ampun, Tuan. Kalau memang tidak diperbolehkan memungut batu-batu kali, kami pun akan segera mengakhiri pekerjaan kami, Tuan. Bukan itu yang kami maksudkan. Kami ingin tahu apa yang kalian lakukan dengan batu-batu kali itu. Ya. Kalian bekerja ini pasti bukan kehendak kalian sendiri. Siapa yang memerintahkan? Ampun, Tuan. Kami mendapat perintah langsung dari Gusti Sanggrama Wijaya, Tuan. Gusti Sanggrama Wijaya? Apakah Sanggrama Wijaya ingin membuat istana di atas bumi tarik? Oh, tidak, Tuan, tidak. Gusti Sanggrama Wijaya tidak sedang membuat istana. Lagi pula, mana ada istana letaknya di tengah hutan belantara, Tuan. Lalu untuk apa batu-batu kali sebanyak itu?
Gusti Sang Gramawijaya ingin membuat pagar batu, Tuan. Pagar batu. Pagar batu. Iya, benar Tuan. Gusti Sanggrame Wijaya ingin membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman beliau, Tuan. Bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku melihat gejala yang kurang baik, Kakang Bajil. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pagar batu itu, Kakang. Ya, kukira sebaiknya kita membicarakan hal ini secara bersungguh-sungguh. Iya, Aku juga melihat gelagat yang tidak baik. kalau begitu, tak ada perlunya kita berlama-lama di sini, Kakang. Kita kembali saja ke Jasun Wungkal, Kakang. Di sana kita bisa berembuk dengan lebih baik. Begitu juga baik. Nah, terima kasih atas keteranganmu. Empu Bajil dan Empu Renteng segera kembali ke tepi seberang. Sementara orang-orang Majapahit yang sibuk memunguti batu-batu kali sesaat menghentikan pekerjaan mereka. Dari seberang mereka melihat dua orang itu naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Kemudian pergi meninggalkan tepian sungai Banyu Menep. Nampaknya mereka mencurigai kita. Iya, nampaknya begitu. Dan kita sudah terlanjur mengatakan untuk apa mengumpulkan batu-batu kali ini. Kalau begitu, kita harus melaporkannya pada Gusti Ranggalawe. Biar aku yang melaporkan. Kalian terus saja bekerja di sini. Kami sudah melihat sendiri. Memang benar, orang-orang Majapahit sedang sibuk mengumpulkan batu-batu kali. Dan katanya mereka disuruh Sang Gramawijaya mendirikan pagar batu. Oh, mereka tidak pernah meminta izin untuk mendirikan pagar batu. Kita tidak pernah dihubungi. Orang-orang Majapahit itu benar-benar tidak tahu peraturan. Aku kira mereka bukannya tidak tahu peraturan. Mereka tahu peraturan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan dengan rencana pembuatan pagar batu itu. Kakang Bajil, kita harus melaporkannya pada Gusti Arda Raja. Benar, Sambi. Kita harus melaporkannya. Supaya kalau ada apa-apanya di belakang hari, kita tidak disalahkan. Kakang, siapa yang harus berangkat ke Kediri? Biarlah kami yang akan berangkat. Kau tetap kutugaskan menjaga keamanan di daerah Jasun Wungkal ini. Kau dan Jara Nejong tetap di sini. Benar, Sambi. Kami percaya pada kemampuanmu. Dan lagi, kami tidak akan lama meninggalkan Jasun Wungkal. Hari itu juga, Empu Bajil, Empu Renteng, dengan dikawal 10 orang prajurit Kediri, meninggalkan desa Jasun Wungkal. Mereka berkuda naik turun bukit yang bertebaran di sekitar kaki Gunung Anjasmara. Jarak antara desa Jasun Wungkal dan kota Kediri tidak terlampau jauh. Kurang lebih jaraknya sekitar 70 pa. Karena itu, menjelang tengah hari mereka sudah tiba di pintu gerbang kota Kediri. Pagar batu. Sang Gramawijaya bermaksud membuat pagar batu mengelilingi rumah kediamannya. Benar, Gusti Arda Raja. Hamba dan Adi Renteng telah menyaksikan sendiri orang-orang Majapahit sibuk memunguti batu-batu kali di Sungai Banyu Menep. Dan salah seorang warga Pedukuhan Majapahit sudah mengakui sendiri, Gusti. Mereka mengatakan bahwa mereka disuruh mengumpulkan batu-batu kali untuk membuat pagar batu, Gusti. Coba, aku ingin mendengar pendapat Paman Kepemundarang. Menurut pendapat hamba,
Tidak sepantasnya Sanggrama Wijaya membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediamannya, Gusti. Yang menjadi persoalan sekarang ialah, pagar batu itu apakah dimaksudkan sebagai benteng pertahanan atau kubu pertahanan? Itulah, Gusti. Pagar batu bisa berubah kegunaannya menjadi sebuah benteng pertahanan jika ukurannya kelewat besar dan terlalu tinggi. Apalagi kalau pagar batu itu mempunyai pintu gerbang dan lawang-lawang butulan. Menurut pendapatku, kemungkinan besar memang Sanggrama Wijaya ingin membuat sebuah benteng pertahanan, Paman. Kalau orang-orang Majapahit mengatakan pagar batu, kukira itu hanyalah suatu cara untuk menutupi tujuan-tujuan yang sebenarnya. Kakang Bajil. Iya, Gusti. Sudah berapa lama orang-orang Majapahit itu sibuk memunguti batu-batu kali? Tahukah Kakang? Hamba tidak tahu persis, Gusti. Yang jelas jumlahnya cukup besar. Sebab orang-orang Majapahit yang turun ke sungai cukup banyak, Gusti. Mereka mengumpulkan batu-batu itu, kemudian menaikkannya ke atas kuda sebelum memasukkannya ke dalam kantung-kantung. Rata-rata mereka bekerja dengan penuh semangat. Baiklah. Aku akan segera membicarakan hal ini dengan Ayahanda Prabu Jayakatwang. Dinda Nararia Trubali, mestinya kau sekarang merasa bahagia. Sudah hampir 1 tahun lamanya aku berkuasa di Kediri. Tapi anehnya, akhir-akhir ini kelihatan kau nampak gelisah. Apa sebenarnya yang tengah mengganggu pikiranmu, Dinda? Sebenarnya, hamba sudah tidak merasa kekurangan sesuatu apapun juga, Kanda Jayakatwang. Mestinya begitu. Tapi kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiranmu, kau bisa mengutarakannya padaku. Maaf, Kanda Prabu. Akhir-akhir ini, hamba terkekam oleh pikiran-pikiran tentang kerajaan Kediri yang Kanda Prabu pimpin selama ini. Ada apa dengan Kediri? Tak ada yang perlu dicemaskan. Roda pemerintahan semakin berjalan dengan mantap. Orang-orang kepercayaanku, semua bekerja dengan baik. Mereka telah menunjukkan rasa kesetiaan dan pengertian yang besar terhadap Kediri. Aku tidak perlu meragukannya lagi. Tapi, apakah Kanda Prabu pernah melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata? Apa harus begitu? Kanda Prabu, sebagai seorang raja besar, tak ada jeleknya sekali waktu Kanda Prabu melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal seperti itu, Dinda Trubali. Aku terlalu sibuk. Kau tahu sendiri. Aku harus melayani tamu-tamuku. Ada saja yang ingin datang menghadap. Hampir setiap hari kepalaku penuh dengan urusan-urusan tata pemerintahan. Kulihat akhir-akhir ini, Kanda Prabu nampaknya lelah sekali. Iya, kau benar. Aku memang lelah. Sebenarnya, berat menjadi seorang raja. Kanda Prabu harus tetap menjaga kesehatan. Kalau sampai Kanda Prabu jatuh sakit, jalannya roda pemerintahan Kediri tentu akan tersendat, Kanda. Terima kasih atas perhatian dan pengertianmu, Dinda Trubali. Ketika Sang Prabu Jayakatwang tengah bercengkrama dengan permaisurinya, pada saat itulah emban istana tergopoh-gopoh menghadap. Bimban, mengapa kau datang tanpa kupanggil? Ampun, Gusti Putri. Hamba terpaksa menghadap. Siapa yang memaksamu? Hamba disuruh melapor bahwa Gusti Arda Raja ingin menghadap Ramanda Prabu. Arda Raja ingin menghadap? Coba, panggil dia kemari, Bimban. Baik, Gusti Prabu.
Sanggramawijaya akan membuat pagar batu? Sebenarnya bukan pagar batu, Ayahanda Prabu. Sebenarnya sebuah benteng, sebuah kubu pertahanan. Ardaraja, apakah laporan ini sudah dapat dipastikan kebenarannya? Hamba yakin, Ayahanda Prabu. Sebab Kakang Bajil dan Kakang Renteng sendiri sudah menyaksikan secara langsung. Memang benar. Orang-orang Majapahit tengah sibuk memungut batu-batu kali di Sungai Banjumenep. Mereka kemudian mengangkut batu-batu kali itu dengan kuda dan membawanya ke padukuhan Majapahit. Dan menurut Kakang Bajil, salah seorang dari mereka mengatakan bahwa batu-batu kali itu dimaksudkan untuk membuat pagar batu rumah kediamannya Sanggramawijaya. Apa maksudnya Sanggramawijaya membuat pagar batu? Ya, Ardaraja, kita harus menyelidikinya. Ada apa sebenarnya, Kanda Prabu? Mengapa soal pagar batu saja diributkan? Biar saja Sanggramawijaya membuat pagar batu. Tidak bisa, Bunda. Kalau memang Kakang Wijaya bermaksud membuat benteng, berarti dia sudah berani menentang pemerintah Kediri. Belum tentu, Ardaraja. Belum tentu pagar batu itu dimaksudkan sebagai benteng. Tapi hamba yakin bahwa pagar batu itu dimaksudkan sebagai benteng atau kubu pertahanan, Ibunda. Sebab jumlah batu-batu kali yang dikumpulkan sangat besar. Kalau hanya ingin membuat pagar batu biasa, tentulah jumlahnya tidak akan sebesar itu, Ibunda. Sudahlah, Ardaraja. Aku juga merasa kurang senang kalau Sanggramawijaya membuat pagar batu. Dia mestinya tahu peraturan. Tapi memang belum tentu pagar batu itu dimaksudkan sebagai sebuah benteng. Karena itu, kita harus melihatnya secara langsung. Dan aku ingin bicara dengan Sanggramawijaya tentang pagar batunya itu. Kalau pagar batu itu kuanggap tidak wajar, maka dia tidak boleh meneruskannya. Kecuali dia ingin menentang pemerintah Kediri. Lalu, apa rencana Ayahanda Prabu? Begini, Ardaraja. Aku juga tidak ingin kedatanganku ke Majapahit terlalu menyolok mata. Sekarang juga, kau siapkan peralatan untuk berburu. Juga siapkan pasukan berburu. Besok pagi, kita berangkat ke Majapahit. Baik, ayo di pinggiran hutan tara. Besok pagi, baru kita lanjutkan perjalanan ke Majapahit. Kalau begitu, hamba akan memerintahkan agar prajurit-prajurit segera memasang kemah. Nah, prajurit, pasang kemah-kemah. Kebo Mundarang segera memerintahkan agar prajurit-prajurit Kediri memasang kemah. Prajurit-prajurit Kediri segera bekerja dengan sigap dan terampil. Malam itu, Sang Prabu Jayakatwang menginap di pinggiran hutan tarik. Sebelum berangkat ke peraduan, beliau mengajak Patih Kebo Mundarang, Ardaraja, Empu Bajil dan Empu Renteng untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan besok harinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di padukuhan Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama
Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-238 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sungai Banyu Menep yang bermata air di kaki Gunung Penanggungan mengalir dengan tenang ke arah barat. Sungai itu bermuara di Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar di daerah sekitar Kediri. Malam itu, Sang Prabu Jaya Katwang beserta rombongannya menginap di tepi hutan tarik tidak jauh dari pertemuan Sungai Banyu Menep dan Kali Brantas. Sore harinya, Sang Prabu Jaya Katwang, Arda Raja, Patih Kebo Mundarang, Empu Bajil dan Empu Renteng merundingkan segala sesuatunya mengenai apa yang akan dilakukan besok pagi di Padukuhan Majapahit. Setelah itu Sang Prabu Jaya Katwang masuk ke dalam tenda peraduannya. Demikian pula Arda Raja dan yang lainnya. Beberapa orang prajurit nampak berjaga-jaga di sekitar tenda. Pagi harinya, begitu Sang Surya muncul dari balik Gunung Penanggungan, rombongan Sang Prabu Jaya Katwang melanjutkan perjalanannya menuju desa Majapahit. Lihat Paman Lembu Sora. Lihat saja apa yang dilakukan Nambi dan Ramapati itu. Mereka hanya berjalan mondar-mandir ke sana kemari.
Mereka hanya main perintah saja. Kukira mereka adalah orang-orang yang malas bekerja, tapi berhati culas. Mestinya Gusti Sanggrama Wijaya waspada terhadap orang-orang seperti mereka ini. Apa yang sedang kau bicarakan ini, Ranggalawe? Aku membicarakan Nambi dan Ramapati, Paman Lembusora. Menurut pendapatku mereka ini adalah orang-orang yang tidak banyak berguna. Kau tidak bisa berkata begitu, Lawe. Adi Nambi dan Kakang Ramapati juga pengikut Gusti Sanggrama Wijaya yang setia. Mereka sudah sejak lama mengabdi di kerajaan Singasari. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang tepat yang kita butuhkan sekarang ini. Mereka hanya pandai bicara saja. Aku tidak sependapat denganmu, Ranggalawe. Walaupun mereka memiliki kekurangan-kekurangan, tapi sedikit banyak mereka juga mempunyai jasa. Kita harus melihat juga segi yang baik yang dimiliki teman-teman kita, Lawe. Jangan hanya segi buruknya saja yang nampak. Aku tetap tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Iya, aku tahu kau tidak menyukai mereka. Tapi ku harap kau jangan memperlihatkannya di depan Gusti Sanggrama Wijaya ataupun yang lain. Hal itu bisa mendatangkan keresahan di antara teman-teman kita sendiri, Lawe. Paman, lihat, bukankah itu si Kamandanu? Iya, ada apa dia memacu kudanya kemari? Sepertinya ada sesuatu yang penting, Paman. Dari mana kau, Kamandanu? Kelihatannya kau tergopoh-gopoh sekali. Saya baru saja memeriksa keadaan di sepanjang sungai Banyumenep, Paman Lembusora. Nampaknya kau khawatir batu-batu kali itu akan habis kita angkut kemari, ya? Kau tidak usah khawatir, Kamandanu. Jumlah batu-batu di sungai Banyumenep cukup untuk mendirikan 4 buah istana yang besar. Bukan soal itu, Kakang Ranggalawe. Ketika saya sedang memeriksa keadaan di sebelah hilir, dari jauh saya melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju kemari. Saya juga melihat bahwa rombongan orang-orang berkuda itu membawa tunggul-tunggul dan panji-panji kerajaan Kediri. Apa benar begitu, Kamandanu? Benar, Paman Lembusora. Saya kira sebentar lagi mereka akan sampai kemari. Kalau mereka adalah rombongan prajurit-prajurit Kediri, tentulah ada yang memimpin. Tahukah kau, siapa kira-kira yang menjadi pimpinan rombongan itu, Kamandanu? Saya tidak begitu jelas, Kakang. Saya melihatnya dari kejauhan. Apakah jumlah umbul-umbul, tunggul-tunggul dan panji-panji cukup banyak? Cukup banyak juga, Paman Lembusora. Kalau begitu, jangan-jangan Sang Prabu Jaya Katuang sendirilah yang menjadi pimpinan rombongan. Nah, sekarang begini saja. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera melaporkannya pada Gusti Sanggrama Wijaya. Hei, warga Pedukuhan Majapahit seluruhnya. Hentikan dulu semua pekerjaan kalian. Tinggalkan dulu pahat. Tinggalkan palu. Tinggalkan dulu pekerjaan kalian. Marilah kita sambut kehadiran Paman Prabu Jaya Katuang. Salam Salam Terima kasih atas sambutanmu yang cukup hangat dan menggembirakan ini, Sanggrama Wijaya. Maaf, Paman Prabu. Padukuhan Majapahit belum lama berdiri. Karena itu hamba mohon maaf kalau sambutan kami kurang memuaskan, Prabu. Aku sudah cukup puas. Aku justru tidak ingin disambut secara berlebihan. Yang penting, sambutan itu disertai rasa tulus. Sanggrama Wijaya. Iya, Paman Prabu. Kulihat ada kesibukan besar di Padukuhan Majapahit ini. Kulihat di beberapa tempat ada tumpukan batu-batu kali sampai membukit. Kau ini sebenarnya sedang mengadakan kegiatan apa, Sanggrama Wijaya? Ampun, Paman Prabu. Hamba ingin mendirikan sebuah pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman hamba, Prabu. Pagar batu ataukah benteng atau kubu pertahanan, Kakang Wijaya? Terus terang saja, jangan berbelit-belit dan jangan menutup-nutupi maksudmu yang sebenarnya. Nampaknya Adi Arda Raja masih penasaran. Kakang Wijaya pasti tahu peraturan. Kakang Wijaya pasti tahu aturan main yang harus ditaati oleh seorang kepala desa atau kepala perdikan. Arda Raja, tunggu sebentar. Kau ini selalu tidak sabaran. Tunggu.
Aku belum selesai mengadakan tanya jawab dengan Sang Ramawijaya. Hamba hanya tidak setuju kalau Ayahanda Prabu memberi kesempatan pada Kakang Wijaya untuk memasukkan penjelasan-penjelasannya. Sudahlah, Ardaraja. Kau diam saja dulu. Sang Ramawijaya. Iya, Paman Prabu. Kau mengatakan bahwa kau ingin membuat sebuah pagar batu yang mengelilingi rumah kediamanmu. Benar, Paman Prabu. Apakah kau dapat mengemukakan alasan mengapa pagar batu itu harus dibuat? Ampun, Paman Prabu. Hamba membuat pagar batu hanya sekedar sebagai sarana pengaman tempat kediaman hamba. Begitu. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali hamba dapat menambahkan. Memang sebenarnya pagar batu ini perlu dibuat, Gusti Prabu. Maklumlah, desa Majapahit ini dikelilingi hutan belantara. Sewaktu-waktu binatang buas bisa saja singgah ke daerah ini dan mengganggu keamanan warga desa. Itulah sebabnya Gusti Sang Ramawijaya bermaksud membuat pagar batu untuk mengamankan rumah kediaman beliau. Gusti Prabu Jayakatwang sendiri tentulah maklum. Gusti Sang Ramawijaya di tempat ini tinggal bersama keempat orang istri beliau. Dan salah seorang di antara istri beliau sekarang ini sedang dalam keadaan hamil. Jadi menurut pendapat hamba, sudah selayaknya Gusti Sang Ramawijaya memikirkan keselamatan keluarga beliau. Iya. Terima kasih atas keteranganmu, Paman Ramapati. Perkenankan hamba ikut bicara, Rama Prabu. Aku tidak keberatan kau bicara, Ardaraja. Tapi aku ingin persoalan ini bisa diselesaikan secara baik. Hamba mengerti apa yang Rama Prabu maksudkan. Nah, sekarang aku ingin bicara dengan Kakang Wijaya. Silakan, Adi Ardaraja. Coba, aku ingin tahu berapa besar ukuran pagar batu yang ingin kau dirikan, Kakang Wijaya. Kalau soal ukuran yang kau tanyakan, barangkali Paman Nembusora dapat memberikan keterangan yang segamblang-gamblangnya. Silakan, Paman Nembusora. Baik, Gusti. Barangkali Gusti Ardaraja dapat menyaksikan secara langsung. Kalau misalnya kurang puas dengan keterangan yang hamba berikan nanti. Adapun tinggi dari pagar batu yang hendak kami dirikan tidak lebih dari 10 depa, dan panjang berikut lebarnya kurang lebih 33 depa. Apakah pagar itu nanti mempunyai pintu? Hanya ada 2 pintu, Gusti. Pintu depan dan pintu belakang. Kukira pagar batu itu ukurannya terlalu besar. Menurut pendapatku, pagar batu dengan ukuran seperti itu lebih tepat dikatakan sebuah benteng atau kubu pertahanan. Ampun, Gusti Ardaraja. Kami hanya bermaksud membuat pagar batu, bukan benteng. Kami tidak mempunyai musuh, Adi Ardaraja. Desa Majapahit ini baru saja berdiri. Dan lagi desa ini masih berada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Kediri. Untuk apa aku harus mendirikan sebuah benteng atau kubu pertahanan? Iya. Tapi pagar batu yang ukurannya sebesar itu bisa diartikan sebuah benteng. Bukankah demikian, Paman Kebumendarang? Bagaimana pendapatmu, Paman? Memang benar, Gusti. Harus bisa dibedakan antara pagar dan benteng. Sebenarnya, kalau hanya untuk melindungi ancaman binatang-binatang buas, Gusti Sang Ramawijaya tidak perlu membuat pagar setinggi dan seluas itu. Maaf, Adi Kebumendarang. Mengapa kita harus meributkan soal ukuran? Bukankah yang paling penting adalah kegunaannya? Aku sudah mengatakan, Kakang Lembusora. Kalau hanya untuk melindungi dari ancaman binatang buas, tidak perlu membuat pagar batu setinggi dan seluas itu. Nah, kukira tingginya cukup 3 depa dan panjang ataupun lebarnya janganlah melebihi 10 depa. Mengapa harus ditentukan seperti itu? Jelas, Kakang Wijaya. Semua ada aturannya. Sebagai seorang kepala desa atau kepala perdikan, kau harus mengerti aturan main. Kau tidak bisa seenakmu saja membuat pagar batu. Ingat, Kakang Wijaya.
Sekalipun Dukuh Majapahit ini nantinya akan berubah menjadi daerah yang ramai, tapi dia harus tetap tunduk pada pemerintah Kediri. Dan kau sebagai pemimpinnya harus ikut peraturan-peraturan yang berlaku di dalam membangun desamu ini. Jangankan hanya sebuah desa, sebuah negara bawahan pun tidak diperbolehkan membuat pagar batu yang bisa diartikan sebagai sebuah benteng atau kubu pertahanan. Adi Ardaraja jangan salah paham. Adi Ardaraja bisa menyaksikan sendiri secara langsung. Aku sama sekali tidak bermaksud membuat benteng atau kubu pertahanan. Kakang Wijaya, kau boleh berdalih apa saja, tetapi pemerintah Kediri harus tetap waspada. Pokoknya kau harus ikut peraturan. Dengar baik-baik. Mestinya kau sendiri tahu peraturan itu, karena kita sama-sama sudah pernah menjadi seorang pengawal Praja Singasari. Sebuah negara bawahan sama sekali tidak diperbolehkan membuat benteng, Kakang. Juga tidak diperbolehkan membuat pasukan. Tidak diperbolehkan menanam pohon beringin ataupun membuat sebuah alun-alun. Di samping itu, masih banyak peraturan yang harus ditaati. Seperti misalnya, seorang kepala perdikan dilarang keras membuat pesta besar-besaran dengan mengundang kepala-kepala perdikan yang lain tanpa seizin pemerintah Kediri. Nah, Kakang Wijaya, semua yang kukatakan itu tadi menyangkut masalah apa saja yang perlu ditaati oleh sebuah negara bawahan. Iya. Sedangkan daerah yang kau pimpin ini hanyalah sebuah desa. Desa yang sangat kecil, Kakang. Desa kecil di tengah-tengah hutan. Mestinya kau tidak perlu neko-neko membuat pagar batu segala. Cukuplah kau pimpin warga desa ini agar mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan baik, Kakang. Ajak mereka menanam ketela pohon ataupun jagung. Mestinya kau harus cukup bersyukur atas kemurahan Rama Prabu Jaya Katuang dengan memberikan hutan tarik ini sebagai tempat tinggalmu, Kakang. Dan selanjutnya, sebagai rasa terima kasihmu, ikutlah peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintahan Kediri. Kakang Wijaya. Iya. Kalau kau cukup tahu diri, kau cukup menghargai kepercayaan Rama Prabu, kau harus segera memerintahkan agar orang-orangmu menghentikan pekerjaannya. Dan selebihnya, pagar batu yang sudah terlanjur didirikan harus segera dibongkar. Baiklah, Adi Ardaraja. Kalau yang kau katakan baru saja tadi mewakili pemerintah Kediri, aku pun tidak keberatan. Aku akan segera memerintahkan warga Majapahit untuk membongkar kembali pagar batu itu. Sang Gramawijaya, kau jangan salah paham. Memang sebaiknya rencanamu membuat pagar batu itu tidak perlu diteruskan untuk saat sekarang ini. Kalau memang kau membutuhkan sarana pengaman untuk tempat tinggalmu, gunakanlah saja pagar bambu. Kukira itu sudah cukup. Iya, benar Rama Prabu. Hamba kira pagar bambu sudah cukup kuat untuk melindungi ancaman binatang buas seperti harimau ataupun ular-ular besar. Baiklah, Paman Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan membatalkan rencana hamba mendirikan pagar batu. Kalau memang hal itu dianggap kurang tepat. Kau pasti tahu, Sang Gramawijaya. Kau pasti mengerti apa yang kumaksudkan. Hal itu sudah kupertimbangkan masak-masak. Aku tidak bermaksud apa-apa, kecuali supaya kita bisa bekerja sama secara lebih baik. Sebenarnya dia Sang Gramawijaya sangat kecewa dan sakit hati. Dia benar-benar merasa terhina mendengar kata-kata yang dilontarkan Ardaraja. Tapi dia dapat menyembunyikan gejolak perasaannya dengan sangat rapi. Bahkan dia bersedia menjadi penunjuk jalan ketika rombongan Sang Prabu Jaya Katuang ingin berburu di sekitar hutan tarik.
Di mana letak persembunyian kijang-kijang liar Sang Ramawijaya? Oh, di sebelah sana, Paman Prabu. Kalau kita terus berkuda melintasi bukit kecil di depan itu, maka di balik bukit akan banyak terdapat persembunyian kijang-kijang liar, Prabu. Bagaimana, Ardaraja? Kau sudah siap untuk berburu? Siap, Rama Prabu. Akan hamba habiskan binatang-binatang liar yang suka mengganggu desa Majapahit. Hamba tidak gentar menghadapi macan ataupun babi hutan. Akan hamba tumpas mereka supaya tidak lagi mengganggu ketentraman Kakang Wijaya. Kita tinggalkan sejenak Sang Prabu Jaya Katuang yang tengah bersenang-senang sambil berburu di sekitar hutan tarik. Dengan ditemani Dyah Sang Ramawijaya, kita kembali ke Jasun Wungkal. Rumah kediaman Empu Bajil nampak sepi dan lengang. Dewi Sambi yang diberi kepercayaan menjaga Jasun Wungkal dan sekitarnya nampak sibuk melatih Aji Tapak Wisa di halaman belakang. Aji Tapak Wisa! Ada apa, Jarang Lejong? Kau jangan mengganggu latihanku. Maaf, Tuanku Dewi. Ada laporan yang hendak saya sampaikan pada Tuanku Dewi. Laporan mengenai apa? Dan siapa orang yang kau bawa itu? Dia adalah kepala desa Kumeper. Dia ingin memberikan laporan penting sehubungan dengan peristiwa pembunuhan 2 orang prajurit di desa Kumeper. Dewi Sambi masih berdiri dengan sikap kuda-kudanya. Dia menatap dengan tajam orang yang disebut-sebut sebagai kepala desa Kumeper. Orang itu buru-buru menundukkan mukanya. Rupanya dia tidak tahan bertatapan muka dengan pendekar wanita yang berwajah dingin itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilaporkan kepala desa Kumeper itu pada Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-239 ini, didukung oleh para pemain
Margaret sebagai Dewi Sambi, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Api Burhan sebagai Empu Tanduk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Saka Wuni, Sarip sebagai Aki Lepoh, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat ketika melihat Jaran Lejong masuk dengan membawa seorang yang sudah berusia agak lanjut. Ada apa, Jarang Lejong? Siapa orang yang kau bawa itu? Maaf, Tuanku Dewi. Saya terpaksa mengganggu latihan Tuanku Dewi. Orang ini adalah kepala desa Kumeper. Mengapa orang itu kau bawa kemari? Dia akan memberikan laporan penting sehubungan dengan peristiwa pembunuhan 2 orang prajurit Kediri di desa Kumeper. Siapa namamu? Nama hamba Empu Tanduk, Tuanku Dewi. Benar kau ingin melaporkan sesuatu yang penting? Benar, Tuanku Dewi. Kalau begitu, marilah kita bicara di seram di depan sana. Ayo, Jarang Lejong. Baik, Tuanku Dewi. Apa yang kau ingin laporkan? Begini, Tuanku Dewi. Beberapa waktu yang lalu memang terjadi pembunuhan terhadap 2 orang prajurit Kediri di desa hamba, Tuanku Dewi. Kau harus bertanggung jawab atas peristiwa itu, Empu Tanduk. Sebagai kepala desanya, kau bisa dihukum berat. Kecuali warga desamu ternyata tidak bersalah. Dan kau bisa membantu kami melacak siapa pembunuhnya. Memang sebenarnya pembunuh itu bukanlah berasal dari warga desa hamba, Tuanku Dewi. Empu Tanduk, peristiwa pembunuhan itu terjadi di desamu. Bagaimanapun juga, kau harus bertanggung jawab. Dan lagi, belum tentu pelaku pembunuhan itu bukan berasal dari desa Kumeper. Ampun, Tuanku Dewi. Hamba berani bersumpah. Hamba sudah mengumpulkan warga desa Kumeper. Tuanku Jaran Lejong sendiri ketika berkunjung ke desa kami telah memeriksa satu persatu warga desa kami, Tuanku. Memang, kemungkinan besar pelakunya bukanlah berasal dari desa Kumeper, Tuanku Dewi Sambi. Baiklah, teruskan dulu laporanmu. Baik, Tuanku Dewi. Harap Tuanku Dewi ketahui, desa kami terletak di kaki Gunung Arjuna. Desa kami merupakan desa paling ujung. Setelah desa Kumeper, tidak ada lagi desa yang lain, Tuanku. Di atas desa Kumeper hanyalah terdapat lereng-lereng ataupun celah-celah bukit yang jarang dikunjungi oleh manusia, Tuanku. Tapi beberapa hari yang lalu ada seorang perambah hutan dan dia adalah warga desa Kumeper telah melihat sebuah gubuk di lereng Gunung Arjuna, Tuanku. Apakah gubuk itu ada penghuninya? Menurut orang itu, ya, ada penghuninya. Yang jelas, gubuk itu bukanlah gubuk kosong, Tuanku Dewi. Ada penghuninya. Apakah penghuninya tidak pernah melapor padamu? Tidak, Tuanku Dewi. Sampai saat ini, hamba belum pernah mendapat laporan tentang penghuni gubuk itu, Tuanku. Dan menurut warga desa perambah hutan itu, letak gubuk itu memang sangat susah dicapai orang, Tuanku. Di samping letaknya cukup tinggi, juga jalan-jalannya sulit dilalui dengan kuda, Tuanku. Apakah penghuninya seorang laki-laki? Hamba tidak tahu pasti, Tuanku Dewi. Berapa jumlah penghuni gubuk itu, lelaki ataukah perempuan, hamba tidak tahu pasti, Tuanku. Lalu, apa saja yang dilihat si perambah hutan itu? Menurut laporannya, waktu itu sudah hampir malam, Tuanku Dewi. Dia hanya melihat cahaya lampu dari kejauhan. Kemudian dia mendengar tangis seorang bayi. Kalau begitu, laporanmu belum begitu jelas. Maaf, Tuanku Dewi. Kalau Tuanku Dewi ingin lebih jelas, Tuanku Dewi bisa langsung menemui perambah hutan itu. Iya, benar, Tuanku Dewi. Dia juga adalah seorang warga desa Kumeper.
Dia seorang bisu, Tuanku Dewi. Jadi dia tidak bisa berkata-kata? Apakah dia bisa memberikan keterangan yang jelas? Bisa, Tuanku Dewi. Hamba bisa menerjemahkan bahasa isyarat yang biasa digunakan, Tuanku. Soal itu, hamba yang tanggung, Tuanku Dewi. Sebaiknya Tuanku Dewi Sambi menemui orang itu. Kalau aku pergi meninggalkan Jasun Wungka, harus ada orang yang menggantikan aku. Apakah letak desaku memperjauh dari sini? Cukup jauh juga, Tuanku Dewi. Dengan berkuda, kita bisa menempuh perjalanan hampir seharian penuh. Kalau begitu, aku paling tidak membutuhkan waktu 2 hari lamanya. Tapi agaknya gubuk aneh di lereng Gunung Arjuna itu perlu diselidiki. Baiklah. Sekarang begini saja, Jaran Lecong. Bagaimana, Tuanku Dewi? Aku akan berangkat ke lereng Gunung Arjuna. Sekarang juga. Dan untuk menjaga keamanan Jasun Wungka dan daerah sekitarnya, aku pasrahkan padamu. Apakah kau sanggup? Kalau memang Tuanku Dewi percaya pada saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Empu Tanduk. Iya, Tuanku Dewi Sambi. Kau tunggu saja di halaman sana. Aku membutuhkan waktu untuk bersiap-siap. Kau harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Awas. Kalau kau main-main, aku tidak akan mengampunimu. Ampun, Tuanku Dewi Sambi. Mana mungkin hamba berani main-main terhadap Tuanku Dewi. Dan lagi, ini menyangkut masalah nama baik desa hamba sendiri. Hamba benar-benar curiga pada penghuni gubuk liar itu, Tuanku. Hamba curiga mereka itulah pelaku pembunuhan terhadap 2 orang prajurit Kediri, Tuanku. Baiklah. Dan kau, Jaran Lecong. Iya, Tuanku Dewi. Siapkan 40 orang prajurit berkuda. Jangan lupa, suruh mereka membawa persenjataan lengkap. Aku akan berangkat sekarang juga. Nanti, kalau misalnya Kakang Bajil dan Kakang Renteng kembali, laporkan saja apa yang kau ketahui tentang hal ini. Baik, Tuanku Dewi. Jaran Lecong segera memilih 40 orang prajurit Kediri yang akan ikut menyertai perjalanan Dewi Sambi. Mereka yang dipilih adalah prajurit-prajurit yang tangguh, mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang lumayan, di samping itu juga tangkas berkuda. 40 orang prajurit itu segera berbaris berjajar di halaman rumah kediaman Empu Tong Pajil. Dewi Sambi segera muncul dari serambi depan. Kemudian pendekar wanita berwajah dingin itu melompat ke punggung kudanya. Empu Tanduk, kau berkuda di sebelahku. Wah, rumahmu sudah hampir selesai, Kamandanu. Kamandanu? Apa Sakauni? Aku berkata, rumahmu sudah hampir selesai. Nampaknya kau mempunyai bakat menjadi ahli bangunan, Kamandanu. Ya, kau lihat sendiri, Sakauni. Aku membangun rumah ini dengan dibantu warga desa Majapahit yang lain. Ada yang memasang dinding-dindingnya, ada yang memasang atapnya. Kapan kau memasang jerambahnya? Aku ingin rumahku ini dibuat tanpa menyalahi aturan yang sudah ditentukan Gusti Sanggrama Wijaya. Lantai atau jerambah harus dibuat dari papan yang dihaluskan. Kemudian di atasnya harus ditebarkan sebuah tikar pandan ataupun tikar rotan. Apakah itu bukan sebuah rumah mewah? Oh, bukan Sakauni. Hanyalah sebuah rumah sederhana saja. Rumah sederhana bukan berarti rumah yang kotor. Gusti Sanggrama Wijaya lebih menekankan pada segi kekuatan bangunan rumah dan kebersihannya. Tapi rupanya pembangunan rumahku ini harus ditunda untuk sementara waktu. Iya, toh sekarang sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Orang-orang Kediri itu sudah kembali tadi pagi. Ya, Sang Prabu Jaya Katuang beserta rombongannya sudah kembali ke Kediri. Tapi persoalan yang dibawa ke Majapahit ini, kukira belum selesai, Sakauni. Kulihat Gusti Sanggrama Wijaya nampak sangat kecewa. Iya, Arda Raja itu memang manusia busuk. Ngomongnya seenak perutnya sendiri. Aku sudah tahu sejak lama tentang watak dan sikap Pangeran Pati itu. Dia tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Dia senang dijilat dan dipuji-puji bawahan-bawahannya. Dia sangat membangga-banggakan kekuasaan yang dimiliki orang tuanya.
Itulah kukira kesalahan yang paling besar. Iya, kau benar, Kamandano. Seorang anak yang membangga-banggakan kekuasaan ayahnya tidak akan pernah menjadi dewasa. Dia selamanya akan menjadi gogor. Dia tidak akan berubah menjadi seekor macan. Oh ya, Kamandano. Kau pernah mengatakan bahwa suatu ketika kau ingin membawa keluargamu ke Majapahit. Kukira hal itu sangat baik. Kau bisa bekerja dengan tenang karena ditunggui anak istrimu. Aku tidak akan membawa keluargaku dalam waktu dekat ini, Sekauni. Kasian kalau mereka harus kau tinggal pergi terus-menerus. Apalagi istrimu sekarang tengah menyusui bayinya. Tapi dia akan lebih aman tinggal di lereng Arjuna. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pedukuhan Majapahit ini. Semuanya sibuk berjuang. Sementara itu pemerintah Kediri agaknya mulai mencurigai pedukuhan ini. Karena itu, aku tidak ingin melibatkan keluargaku dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan Majapahit. Ya, memang sebenarnya aku tidak sampai hati meninggalkan Mesin, Hayuwandira dan Panji Ketawang di lereng Arjuna. Tapi sekarang ini, aku tidak mempunyai pilihan lain lagi. Istrimu itu adalah seorang wanita yang baik, Kamandano. Dia pasti akan bisa mengerti dan memahami kalau kau mau menjelaskannya secara gamblang. Dan kukira istrimu itu bukanlah tergolong wanita yang ingin mencari kesenangan untuk dirinya sendiri saja. Kami mempunyai masalah, Sekauni. Apakah Mesin tidak menjelaskannya padamu? Ya, aku tahu masalah yang sedang kalian hadapi. Dan sebagai seorang teman baik, barangkali aku bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kau harus percaya pada istrimu, Kamandano. Dia seorang wanita yang baik, dan dia sangat membutuhkan kehadiranmu. Sakauni, hal-hal yang baik memang patut kita hormati. Kita junjung tinggi. Tapi aku tidak hanya membutuhkan hal-hal yang baik. Aku juga membutuhkan ketulusan hati. Aku sangat mendambakan kemurnian. Apa maksudmu? Sudahlah, Sakauni. Aku tidak mau bicara lagi soal itu. Iya. Maafkan aku, Kamandano. Mungkin kau anggap aku terlalu jauh mencampuri urusan keluargamu. Tapi sebagai seorang sahabat, aku ingin membantumu. Aku ingin melihatmu bahagia bersama keluargamu. Tapi, ya, kalau kau keberatan, aku tidak apa-apa. Maafkan aku, Kamandano. Kamandano, apa yang kau pikirkan? Entahlah. Perasaanku tidak enak. Tiba-tiba saja aku selalu teringat kepada Mesin. Nah, aku tahu. Kau pasti merindukannya. Kau sudah cukup lama berada di Majapahit. Kau pasti merindukan istrimu itu. Mengapa kau tidak minta izin untuk pulang sebentar? Memang, Sakauni. Keinginan itu tiba-tiba saja datang. Aku ingin bertemu dengan Mesin, Hayuwandira dan Panji Ketawang. Aku takut sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Tapi untuk minta izin pada Gusti Sangramawijaya, rasanya aku malu sekali. Aku belum cukup lama bekerja di Majapahit. Kalau kau malu, biarlah aku yang akan mewakilimu. Aku yang akan minta izin pada Gusti Sangramawijaya. Jangan, Buni. Jangan. Aku malu. Lihat saja Kakang Ranggalawe, Kakang Kebo Anabrang, Paman Lembu Sora, dan yang lain-lain. Mereka pun mempunyai keluarga. Mereka juga pasti ingin menengok keluarganya. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka menganggap saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak tepat untuk menengok keluarga. Kau terlalu memikirkan orang lain. Biar saja mereka. Keadaan dan pendapat orang kan tidak sama. Paman Ranggalawe misalnya. Keluarganya ditinggal di Istana Tuban. Tentu saja tidak kekurangan sesuatu apapun. Istrinya tinggal bersama mertuanya dan sanak saudaranya yang lain. Demikian juga Paman Nambi. Keluarganya tinggal di Lumajang bersama sanak familinya yang lain. Nah, sedang kau... Sudahlah, Kamandanu. Lebih baik kau pulang dulu sebentar. Tengoklah keadaan istrimu, supaya dia juga senang. Cukup 2 atau 3 hari saja. Setelah itu, kau bisa kembali lagi ke Majapahit dan bekerja lagi seperti biasa. Nah, kapan rencanamu akan pulang ke lereng Arjuna, Kamandanu? Sudahlah, Sakauni. Biarkan aku selesaikan urusanku sendiri. Terima kasih karena kau sudah bermaksud baik padaku. Biarlah nanti aku sendiri yang akan minta izin pada Gusti Sangramawijaya. Kau akan pulang sendiri? Iya, tentu saja. Kau tidak ingin mencari seorang teman? Aku tidak ingin merepotkan orang lain, Buni.
Bagaimana kalau kau kutemani? Jangan, Buni. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Tapi aku ingin ikut denganmu, Kamandanu. Bukankah kita sahabat yang baik? Dan lagi, aku ingin mengenal lebih dekat pribadi istrimu. Aku sangat mengagumi pribadi Kakak Mesin. Kau mau kutemani, bukan? Ayolah, Kamandanu. Katakan bahwa kau mau kutemani. Ya? Iya. Kalau kau memaksa juga, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Buni. Tapi kau harus minta izin orang tuamu dulu. Ayahku tentu akan mengizinkan. Yang penting kau mau kutemani. Baiklah. Besok kita akan berangkat bersama-sama ke lereng Arjuna. Tuanku Dewi. Mana orang itu? Mana perambah hutan yang kau katakan bisa memberikan keterangan itu? Tunggu sebentar, Tuanku Dewi. Hamba akan memanggil orang itu. Ini orangnya, Tuanku Dewi. Dia inilah perambah hutan yang hamba ceritakan itu. Baiklah. Siapa nama orang ini? Namanya Ki Senguk. Maaf, Tuanku Dewi. Seperti yang sudah hamba katakan, orang ini bisu, Tuanku. Baik. Itu tidak jadi soal. Benar kau seorang perambah hutan? Nah, dia membenarkan, Tuanku Dewi. Dia berkata bahwa dia adalah seorang perambah hutan. Dia suka mencari rotan ataupun damar, Tuanku. Apa yang kau lihat di atas sana, di lereng Gunung Arjuna? Dia mengatakan bahwa dia melihat sebuah gubuk, Tuanku. Dia juga mengatakan bahwa gubuk itu dihuni orang, Tuanku Dewi. Baiklah, cukup. Ya, kita istirahat dulu barang sejenak. Setelah itu, kita akan meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna. Dewi Sambi segera memerintahkan agar prajurit-prajuritnya turun dari kudanya masing-masing. Mereka kemudian istirahat sejenak di halaman rumah kediaman Empu Tanduk, kepala desa Kumeper. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Gubuk siapakah sebenarnya yang dimaksudkan kepala desa Kumeper itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-240 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ape Burhan sebagai Empu Tanduk, Sarip sebagai orang desa, Rio sebagai Panji Ketawang, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Juni sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi dengan dikawal 40 orang prajurit Kediri pilihan berkuda menuju desa Kumaper. Desa Kumaper terletak di kaki Gunung Arjuna. Empu Tanduk, kepala desa, menjadi penunjuk jalan. Setelah tiba di desa Kumaper, Dewi Sambi menyuruh panggil perambah hutan yang melihat adanya sebuah gubuk di lereng Gunung Arjuna. Maaf Tuanku Dewi, dia inilah orangnya yang hamba maksudkan. Tuanku Dewi bisa bertanya langsung padanya. Tapi maaf, orang ini bisu. Tapi dia bisa mendengar dengan baik. Baik. Apa benar kau seorang perambah hutan? Dia membenarkan Tuanku Dewi. Dia berkata bahwa dia memang seorang perambah hutan. Dia sering pergi ke hutan untuk mencari rotan, damar, ataupun kayu obong. Siapa nama orang ini? Namanya Aki Senguk, Tuanku Dewi. Apa benar kau melihat ada gubuk liar di atas lereng sana? Iya. Dia berkata bahwa dia telah melihat gubuk liar di atas lereng sana, Tuanku Dewi. Gubuk itu tidak terlalu besar, Tuanku Dewi. Atapnya dari daun ilalang. Apakah gubuk itu letaknya jauh dari sini? Katanya gubuk itu cukup jauh, Tuanku Dewi. Harus melampaui 3 buah tebing. Jalannya katanya juga tidak mudah dilewati. Katanya banyak jurang yang dalam, Tuanku Dewi. Kalau begitu, tidak bisa ditempuh dengan kuda. Katanya bisa. Tapi harus pelan-pelan, Tuanku Dewi. Sebab jalannya berbahaya. Baik. Sekarang aku ingin tahu. Apakah gubuk yang kau lihat itu ada penghuninya? Katanya
Rupanya ada penghuninya, Tuanku Dewi. Dia melihat ada seorang bocah kecil. Nah, bocah itu laki-laki katanya, Tuanku. Apa? Coba ulangi sekali lagi, Ki Sengok. Iya. Nah, dia melihat ada cahaya pelita di dalam gubuk, Tuanku. Iya. Dia mendengar ada tangis seorang bayi dari dalam gubuk, Tuanku. Tangis bayi itu lalu diam. Dia menduga ada yang mendiamkannya. Mungkin ibunya, Tuanku. Iya. Cukup, Empu Tanduk. Kukira orang ini sudah boleh kau suruh pergi. Baik, Tuanku Dewi. Nah, Aki Senguk, kau boleh pergi sekarang. Apa? Oh iya, aku tahu. Kau lapar? Beri saja dia uang. 2 kepeng untuk membeli makanan. Baik, Tuanku Dewi. Ini Aki Senguk. Sana, beli makanan sana. Empu Tanduk. Iya, Tuanku Dewi. Kita tidak perlu meneruskan perjalanan malam ini. Hamba kira lebih baik begitu, Tuanku Dewi. Malam ini Tuanku Dewi bisa istirahat di rumah hamba. Besok baru naik ke atas lereng Arjuna. Aku mendengar, Sakawuni. Kau tidak senang ya aku ikuti? Kalau begitu, lebih baik aku kembali saja. Sakawuni, kau jangan salah mengerti. Aku tidak senang sikapmu seperti itu. Kau tidak memperlihatkan wajah yang cerah. Mungkin saja kau tidak senang ku ikuti. Mungkin kau merasa terganggu. Sakawuni, kau jangan salah mengerti. Sama sekali aku tidak merasa terganggu. Justru aku merasa senang karena ada teman di perjalanan. Aku hanya... Entahlah Sakawuni. Apakah kau percaya adanya firasat? Firasat? Aku tidak pernah berpikir soal firasat. Ada apa, Kamandano? Apa yang kau rasakan? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di hatiku ini. Beberapa kali hatiku berdebar-debar tanpa tahu apa sebabnya. Dan aku tiba-tiba saja selalu teringat wajah Mensin. Itu bukan firasat, tolong. Kau merindukannya. Ya, mungkin aku merindukannya. Tapi agar menambahkan kudanya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan perjalanan dengan kaki. Baik, Tuanku Dewi. Hai teman-teman, kita semua akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sekarang, tambatkanlah kuda kalian di tempat yang terlindung. Cepat kerjakan. Ini perintah Tuanku Dewi Sambi. Ayo cepat. Kalian turun dari kuda. Empu Tanduk, berapa lama waktu kita butuhkan untuk mencapai lereng itu? Ampun, Tuanku Dewi. Jaraknya masih cukup jauh. Kalau berangkat sekarang juga, barangkali menjelang senja nanti, kita baru akan tiba di sana. Ampun, Tuanku Dewi. Nah, kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo kita berangkat. Ayo jalan. Ayo jalan. Hati-hati jalannya. Jangan berkuda di jalan dan jangan lengah.
Aduh. Kasihan. Siapa yang nakal, Nak? Siapa yang nakal? Aduh, juga sayang ya. Ayu haus ya? Aduh, kasihan. Nah, ini, minumlah, Nak. Cup ya. Cup. Ini ya. Kok Ayu menangis terus, Bi? Adikmu sedang tidak enak badan, Panji. Badannya panas ya, Bi? Tidak, cuma anak sedikit. Kok matanya merem terus, Bi? Dia masih kecil, Panji. Dia belum terlalu kuat memandang cahaya yang tajam. Oh ya, kau dari mana saja? Saya bermain-main di luar, Bi. Saya senang sekali membuat wayang rumput. Lihat, Bi, saya membuat wayang rumput Arjuno dan Gatot Kaca. Siapa Arjuno dan Gatot Kaca itu? Mereka orang-orang dari Pandawa, Bi. Ibu saya dulu sering sekali bercerita tentang wayang. Ibu saya senang sekali mendongeng. Sebelum saya tidur, ibu selalu mendongeng untuk saya, Bi. Ibumu pasti sayang sekali padamu, Panji. Iya, Bi. Ibu saya sangat baik. Bibi Mesin juga baik. Cuma Bibi Mesin tidak pernah mendongeng untuk saya. Bibi tidak mempunyai dongeng yang bagus, Panji. Wah, anginnya kencang sekali, Bi. Pintunya ditutup saja ya. Kasihan adik kecil. Iya, kau tutup saja pintunya. Dan kau tidak usah main-main di luar lagi, ya. Sebentar lagi malam turun. Anak ini sepertinya sedang gelisah. Sejak tadi dia menangis terus. Kalau digendong diam. Tapi begitu diletakkan nangis lagi. Sepertinya dia ingin terus-menerus kugendong, kudekat. Apa sebenarnya yang dirasakan? Ada apa, Nduk? Ada apa, Ayu? Tidak, ini sama ibu ya. Tidak, ibu tidak akan meninggalkanmu, sayang. Ibu tidak akan meninggalkan Ayu. Ayu akan terus digendong ibu, terus selama-lamanya. Ya? Cup ya, sayang ya. Cup. Sang Yang Widi, penguasa dan penentu jalannya kehidupan di alam semesta ini. Lindungilah kami. Lindungilah anak ini dari mara bahaya. Bi Mesin. Apa, Panji? Rupanya kau belum juga tidur. Saya tidak bisa tidur, Bi. Ini sudah malam. Kau harus tidur. Saya takut, Bi. Apa yang kau takutkan? Sudahlah, tidur saja. Besok kau harus bangun pagi-pagi dan membantu Bibi. Rasanya malam ini lain ya, Bi. Rasanya serem. Panji, kau jangan berpikir yang macam-macam. Rasa takut itu menjadi ada karena kau memikirkan hal-hal yang menakutkan. Makanya tidur saja. Bibi kok tidak tidur? Kau juga mendengarnya, Empu Tanduk? Hamba mendengar hanya sekilas, Tuanku Dewi. Tangis itu melengking tinggi. Jelas tangis seorang bayi merah. Apakah tidak ada jalan pintas yang lebih dekat? Sepertinya tidak ada, Tuanku Dewi. Ada jalan pintas tapi sangat berbahaya, Tuanku Dewi. Sebab harus merambat ke tepian tebing yang terjal. Kalau begitu, kita lewat jalan biasa saja. Tidak perlu menempuh bahaya yang kurang ada manfaatnya. Prajurit? Iya, Tuanku Dewi. Suruh teman-temanmu menyalakan obor. Baik, Tuanku Dewi. Dewi Sambi dan rombongannya terus merayapi tebing demi tebing.
Mereka berjalan perlahan-lahan. Nyala obor dari jauh nampak bagaikan kunang-kunang merah berterbangan di udara malam. Tidurlah anakku. Tidurlah dalam dekapan ibu. Jangan hiraukan suara-suara malam. Mari, kusembunyikan wajahmu. Kususupkan di balik dinding kalbu. Tidurlah manis. Biarkan langit malam menangis. Biarkan sungai tua, pohon tua ikut menangis. Biarkan angin utara menitikkan air matanya. Biarkan seluruh isi dunia bermuram durja. Kau adalah putri Ibu Pertiwi. Kau harus tidur dengan tentram malam ini. Tidurlah manis. Tidurlah sayang. Tidurlah dalam dekapan kasih ibumu. Panji? Bi. Ada apa, Panji? Kau mimpi ya? Iya, Bi. Saya mimpi seram sekali, Bi. Saya melihat seekor burung raksasa, Bi. Dia terbang di atas langit yang tinggi. Bulu-bulunya berwarna merah keemasan. Burung itu tiba-tiba menukik tajam. Lalu hinggap di atas hubungan rumah kita ini, Bi. Dia berkaok-kaok. Lalu dia ingin mencuri Ayu, Bi. Dia mau membawa Ayu terbang. Sudahlah, Panji. Sudahlah. Tak usah kau ceritakan pada Titi. Mimpi hanyalah kembang orang tidur. Jangan cerewet kau. Kepala desa cerewet. Prajurit. Iya, Tuanku Dewi. Kita akan terus berjalan ke arah gubuk yang di sana itu. Tapi sebelum sampai di gubuk, kita harus bergerak, menyebar. Gubuk itu akan kita kepung dari 4 jurusan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan bersama teman-temanmu? Tahu, Tuanku Dewi. Tapi ingat, kalian jangan ada yang berani melakukan tindakan apapun juga sebelum mendapat perintahku. Baik, Tuanku Dewi. Kembali rombongan Dewi Sambi bergerak perlahan-lahan ke arah gubuk. Mereka merayap tebing bagaikan sekelompok hantu malam yang ingin menyergap bangsa. Sementara itu, Meisin yang berada dalam gubuk sama sekali tak menyadari datangnya bahaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Meisin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.